kerajaan surga semaksimal mungkin. Makanya Yesus berkata kepada murid-muridnya melalui satu perumpamaan, pergilah ke lorong-lorong, undanglah semua orang masuk ke dalam perjamuan ini. Undanglah banyak orang timpang, orang berdosa, pencuri, pezina, undang dia ke dalam kerajaan surga, supaya di dalam kerajaan surga ini banyak jiwa-jiwa. Kenapa Bapak Ibu? Karena banyak orang yang berdalih, mereka dipanggil, mereka banyak berkata, oh sorry ya, saya masih mau mermahan lembu saya. Oh sorry ya, saya masih menggarap ladang saya. Saya masih sibuk. Saya masih sibuk akan dunia ini. Dunia ini akan melingkupi banyak jiwa. Karena mereka merasa nyaman untuk menikmati kenyamanan yang ditawarkan oleh dunia ini. Tetapi firman Tuhan berkata, Bapak Ibu, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Barang siapa kehilangan nyawa karena aku, kata Tuhan, maka ia akan memperolehnya. Nyawa di sini Bapak Ibu, jiwa. Jiwa yang sangat bernilai. Jiwa itu harus masuk ke dalam surga. Berapapun nilai jiwa itu, berapapun nilai pengorbanan yang harus dilakukan, harus kita lakukan sebagai mandataris, sebagai mandat yang diberikan oleh Yesus kepada kita di tempat ini. Satu jiwa itu nilainya lebih dari seluruh dunia ini, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, demi keselamatan satu jiwa, mestinya kita berani mempertaruhkan berapapun harganya, seberapapun banyak uang yang kita miliki. Uang yang kita miliki tidak ada nilainya dengan satu jiwa kalau kita selamatkan di hadapan Tuhan menjadi murid Bapa. Firman Tuhan berkata, satu jiwa bertobat, beribu-ribu malaikat bersorak-sorak dalam kerajaan Allah. Tetapi bertobat yang dimaksud adalah berhasil dia mengupdate dirinya untuk tidak mencintai dunia ini. Alkitab berkata Bapak Ibu di Matius 16 ini dikatakan begini Bapak Ibu. Setiap orang yang mau mengikut aku, ayat 24, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Orang bertobat itu adalah orang yang berani menyangkal dirinya, yaitu tidak kompromi, tidak mencintai dunia ini dalam hal apapun. Untuk ini sangat pekerjaan berat bagi kita, orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Bapak Ibu, mestinya dengan kenyataan ini, bahwa nilai jiwa manusia lebih dari seluruh kekayaan dunia ini, mari kita mempertaruhkannya maksimal. Seperti kita mempertaruhkan seluruh waktu kita demi kehidupan sehari-hari. Demi kehidupan sehari-hari kita berani bertaruh. Sakit pun kita berani bekerja hanya untuk mempertahankan seluruh eksistensi hidup kita yang terus berjalan untuk memenuhi kebutuhan, memenuhi cicilan, memenuhi kontrak rumah, memenuhi perut kita ini. Kita berani maksimal dalam seluruh hidup kita. Kenapa? Untuk keselamatan nyawa kita, keselamatan jiwa kita, kita tidak berani mempertaruhkan semua hidup kita. Gereja Tuhan di tempat ini, hal itu sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus terlebih dahulu. Hal ini sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yesus Kristus Tuhan kita menyerahkan nyawanya yang didahului dengan penderitaan, Bapak Ibu. Ini bukan main-main. Jangan ada berpikiran di tempat ini, Yesus kan Tuhan. Yesus itu Tuhan. Dia bisa, Superman. Apakah dia tidak merasakan sakitnya waktu dicambuk?
Apakah dia tidak meringis waktu paku ditancapkan ke tangannya? Dia itu manusia sama seperti kita. Maka dia taat sampai mati. Karena itulah dia diberikan nama di atas segala nama. Dan tidak ada nama yang diberikan Tuhan yang olehnya seluruh dunia ini beroleh selamat. Hanya satu nama, yaitu Yeshua HaMashiach, Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, dia menyerahkan nyawanya, didahului dengan penderitaan yang begitu hebat demi keselamatan jiwa. Kemudian Tuhan Yesus berkata di Injil Yohanes 20 ayat 21, dikatakan begini, sama seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Ini sama dengan kalimat, artinya Bapak Ibu, sebagaimana aku memperjuangkan keselamatan jiwa-jiwa, perjuangkanlah keselamatan jiwa-jiwa juga. Bapak Ibu yang tergabung di Gereja Suara Kebenaran ini harus pergi menyelamatkan jiwa, karena itu mandat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Sebagaimana aku memperjuangkan keselamatan jiwa-jiwa, perjuangkanlah keselamatan mereka. Aku sudah memperjuangkan keselamatan jiwa-jiwamu. Sekarang aku naik ke surga, kata Tuhan Yesus. Kamu yang harus meneruskan karya itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seberapa kita memiliki belas kasihan bagi jiwa-jiwa. Lihat di sekitar kita, lihat lingkungan kita, lihat keluarga kita. Sayang nyawa itu. 60 tahun sudah hebat sekarang umur. Oke lah, jangan mengada-ada. 70 tahun kata Alkitab. Berapa lama lagi finishing kita di tempat ini? Sama seperti gedung gereja kita ini. Para pandai, para tukang, para ahli tukang itu memperkirakan selesai ini 3 bulan. Ternyata ini sudah 3 bulan 1 minggu. Mereka belum bisa finishing. Ternyata harus ada spare waktu untuk finishing. Dan mereka tidak menduga-duga ada hal-hal yang terjadi. Kita menyangka bahwa mereka dengan kepintaran keahlian mereka akan bisa menyelesaikan itu dan mendapat banyak untung. 60 tahun. Please. Kita ini sudah persiapan. Harus persiapan, mempersiapkan diri, membawa oleh-oleh di hadapan Bapa, yaitu jiwa, minimal 1 jiwa. Surga bersorak di hadapan Bapa. Ada lagu yang baru itu, Pak Jaya. Tak berani jalan sendiri, ku tak berani jalan sendiri. Tuhan pegang tanganku ini, lindungi aku. Oleh belas kasih-Mu Tuhan, Kau memberiku kekuatan, penolong dalam kesesakan, lindungi aku. Tubuh nyawaku, roh dan jiwaku, ku serahkan padamu. Terimalah diriku, aku berserah, aku berserah, aku berserah.
tubuh, jiwa, roh kita serahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh memperjuangkan hal ini, kita akan memiliki belas kasihan bagi jiwa-jiwa untuk dibawa kepada Tuhan. Kita memiliki belas kasihan bagi orang-orang yang tidak pernah memperjuangkan untuk finishing, untuk menyelesaikan gedung ini. Mereka butuh tenaga, mereka butuh power, mereka butuh uang, mereka butuh waktu untuk menyelesaikan bertemu dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kita perlu sibuk membersihkan diri kita. Kita perlu kesucian. Kita perlu menyelesaikan dosa dan pelanggaran kita. Mari kita bersih-bersih. Jangan sibuk mengurusi orang lain, tapi sibuklah mengurus dirimu. Apakah engkau hidupmu berkenan di hadapan Tuhan saat ini? Jika Tuhan datang melawat engkau dan engkau terbaring di tempat pembaringan terakhir, apakah engkau berkenan diterima di kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus? Jangan keraskan hati kita, Bapak Ibu. Di usia senja ini perlu persiapan membersihkan diri kita. Finishing. Tukang ini lewat sebulan lebih. Mereka rugi karena tidak sesuai dengan perkiraan. Jangan berpikir kalau kita sudah mengaku beragama Kristen otomatis masuk surga karena waktu dilawat. Ya, amamon ngahudul be disiamun dede bata jahubah katanya. Saya terjemahkan dengan bahasa Inggrisnya. Amang Bapak ini sudah duduk di sebelah kanan Bapak. Dari mana caranya di sebelah kanan Bapak? Sebab dia tidak finishing. Sebab dia tidak berkenan di hadapan Tuhan. Agama Kristen tidak menjamin orang masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi pengikut Kristus, yaitu yang terus koreksi dirinya. Tuhan, apakah perkataanku menyakiti hati orang tuaku, menyakiti anak-anakku? Apa gunanya seluruh dunia ini kita miliki, tapi satu hari nanti engkau ditolak oleh Tuhan. Ini tidak main-main. Keselamatan jiwa-jiwa ini, itu yang lebih penting. Coba buatkan diri. Banyak jiwa yang terhilang, jadikan tiga ini alatmu. Dua, selamatkan mereka. Tuhan inilah aku, Tuhan utuslah aku, menyatakan kasih-Mu, menyatakan hadir-Mu melalui hidupku. Banyak jiwa akan terhilang, Bapak Ibu, kalau kita tidak memakai misi yang Tuhan berikan ini. Oke lah, aku tidak bisa berbicara seperti pendeta itu, tapi minimal dari perbuatanmu, minimal dari perkataanmu, orang akan melihat ada Kristus di dalam. Sibuklah mengurus dirimu. Apakah hidupmu berkenan di hadapan Tuhan? Jangan sibuk mengurus orang lain, padahal orang lain sudah bertobat. Kamu sibuk menghakimi dia. Selagi masih ada waktu, mari kita berkemas-kemas, mari kita berbenah, membersihkan diri kita di hadapan Bapa. Kita harus sungguh-sungguh memperjuangkan ini. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus, mempersembahkan hidupnya tanpa batas
untuk pelayanan pekerjaan Tuhan demi keselamatan jiwa-jiwa. Mari kita akan menerima kemuliaan yang juga diterima oleh Tuhan Yesus. Roma 8 ayat 17. Mari kita baca bersama-sama. Roma 8 ayat 17. Ayo bukan. 2, 3, ya. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli warisnya. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan, yaitu jika kita, supaya kita juga Bapak Ibu dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Katakan amin. Kita itu adalah ahli waris. Tapi jangan salah dengan kalimat ahli waris ini. Ada satu teman saya di sekolah BBCO. Dia berkata, kami itu adalah ahli waris. Kalau kalian adalah hamba, kami itu anak yang akan menerima janji-janji Tuhan. Dia berpikir janji-janji Tuhan itu adalah kekayaan dunia ini. Dia akan berpikir bahwa kalau kita menjadi seorang pengikut Kristus, masalah tidak ada. Atau sedikit masalahnya. Padahal lagu kita tadi, jalan tak selalu rata, kadang harus mendaki gunung yang tinggi. Harus ada dakian, harus ada lembah di dalam kehidupan ini. Janji yang Tuhan maksud adalah kemuliaan nanti di kekekalan. Maka Tuhan akan memberikan mahkota kepada kita, mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan bagi orang-orang yang mengasihi jiwa-jiwa. Jadi bukan janji-janji berkat itu, tidak ada janji Tuhan untuk memberkati orang yang menjadi orang Kristen atau pengikut Dia. Coba baca dalam Alkitab Bapak Ibu, pengikut-pengikut Kristus itu ada nggak yang kaya? Judas ingin mencuri karena dia seorang bendahara. Dia mencintai uang lebih dari apapun, maka dia binasa. Perutnya terburai dan dia bunuh diri. Tetapi murid-murid yang lain, mereka semua melepaskan apa yang menjadi bagian mereka dan pergi memberitakan Injil. Perempuan di sumur yang bertemu pelacur itu, 5 suaminya, bertemu dengan Tuhan Yesus. Dialah penginjil pertama untuk memberitakan orang-orang di Samaria. Dia pergi memberitakan Injil dan dia mati martir. Petrus mati disalibkan. Gak ada kenyamanan, gak ada pakai jas seperti ini, gak ada gedung. Janji yang mana yang dijanjikan Tuhan di dalam pembacaan firman ini? Ahli waris dalam kerajaan Allah yang bersama-sama kita terima dengan Yesus Kristus yang menjadi prototipe, yang menjadi teladan bagi kita. Jadi janji yang Tuhan maksudkan adalah janji nanti di kekekalan. Itu yang saya maksudkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ayo berkemaslah. Buang segala rintangan, buang segala beban, buang segala sakit hati, benci, iri hati, pelanggaran-pelanggaran yang biasa dianggap orang. Maklumlah, masih biasa Pak, saya bukan pelayan Tuhan. Semua ini kita hamba Tuhan. Bukan pendeta yang hamba Tuhan. Semua ini hamba Tuhan. Kalau bukan hamba Tuhan berarti hamba setan. Jika kita adalah anak, maka kita adalah asli waris. Orang-orang yang secara hukum, secara legalitas, secara de jure memiliki hak untuk menerima kemuliaan Allah sebagai warisan yang Tuhan berikan kepada kita. Apa itu warisan kita Bapak Ibu? Jangan dulu konotatifnya berkat-berkat itu. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Berani gak menderita di tempat ini demi pelayanan untuk jiwa-jiwa? Berani kita gak berkorban memberikan waktu kita mengunjungi jiwa-jiwa? Ayo, lepas kalau dia tidak mau. Itu tidak dituntut lagi daripadanya.
Lepas dia tidak mau, atau dia mau menyangkal Yesus Kristus, atau dia mau menghujat Roh Kudus, itu bukan urusanmu. Tapi berapa banyak waktumu yang kau berikan untuk membawa keluarga kita. Ayo tarik sedapat mungkin. Tapi sambil terus berjaga-jaga dirimu. Jangan sampai kamu dilingkupi, diikat oleh kuasa kegelapan yang sangat gelap di dunia. Apa Bapak Ibu tidak menyadari kegelapan itu mengikat kita? Dengan teknologi sekarang ini, orang lebih nyaman main gadget, main handphone di rumah daripada pergi memberitakan Injil. Anak-anak muda terlalu banyak, anak-anak pelajar terlalu banyak dilingkupi kuasa kegelapan untuk tetap mencintai handphone ini. Dia mencintai firman. Jangankan firman, mungkin download Alkitab pun terlalu besar di Alkitab, di handphonenya. Dia tidak mau, mungkin dia hapus. Itu kuasa kegelapan. Apalagi sekarang Bapak Ibu, di zaman ini, orang-orang tua kita, orang-orang berumur 50 tahun ke atas, mereka sudah merasa nyaman kalau mereka sudah tua. Apakah Bapak Ibu, Tuhan itu tidak tua? Dari mana ukuran Tuhan itu bisa dia memberikan dispensasi kepada orang tua? Dulu dia sudah ada.